semuanya udah pada bikin laporan SPT belum? Ada kendala nggak bikinnya? Ada kesulitan? Kalau ada kendala dan ada kesulitan, Bapak dan Ibu, ketemu video yang tepat dari saya Susilo. Saya ingin sampaikan di dalam video ini adalah bagaimana cara membuat laporan SPT dengan cara yang paling mudah. Video ini saya khususkan untuk Bapak dan Ibu para pensiunan Telkom. Kenapa para pensiunan? Karena saya lebih banyak ngomong bukti potong di pensiunan Telkom gitu ya. Sebenarnya caranya sama juga sih untuk wajib pajak yang lain juga. Yang pertama, Bapak dan Ibu sebelum membuat laporan SPT pajak di login di DJP online, Bapak dan Ibu sudah harus kumpulkan bukti potong yang dimiliki. Bukti potong yang dimiliki oleh pensiunan Telkom ada dua. Yang pertama adalah bukti potong dari Dapen, yang kedua adalah bukti potong dari Telkom atas bonus. Dua-duanya kita kumpulkan. Kemudian apakah Bapak dan Ibu memiliki surat setoran pajak atau SSP? Nah, SSP itu adalah setoran atas kurang bayar. Para pensiunan Telkom wajarnya atau umumnya pasti statusnya kurang bayar. Kenapa menjadi kurang bayar? Nanti di video berikutnya saya jelaskan kenapa penyebabnya gitu ya. Setelah SSP kemudian ada satu lagi KKP. KKP ini untuk kontrol kita. Dan ini semuanya disediakan oleh Dapen di webnya Simpul Dapen Telkom gitu ya. Silakan download dulu di sana. Cara downloadnya nanti di video berikutnya saya akan sampaikan juga. Oke, setelah dokumen terkumpul, berikutnya Bapak dan Ibu silakan masuk ke DJP online. Setelah login, kemudian klik lapor karena kita mau lapor. Oke, mana nih lapornya nih? Oke, setelah lapor kita klik e-filing. E-filing, setelah masuk e-filing, pertanyaan berikutnya adalah buat SPT. Klik buat SPT. Nah, setelah buat SPT di sini klik tidak, nanti dibaca sendiri itunya ya. Nah, supaya cepat aja nih. Tidak. Nah, di sini kita pakai dengan panduan. Oke. Klik dengan panduan. Nah, setelah itu kemudian tahun pajaknya kita isi 2024, statusnya normal, pembetulannya masih 0. Oke, selanjutnya berikutnya iya. Mari kita entry dulu bukti potong yang kita miliki. Yang pertama adalah jenis pajaknya PPh 21, kemudian NPWP-nya bisa dicek di sini. Ini yang dari Dapen, ini adalah NPWP Dapen, ini adalah nomor bukti potongnya. Kemudian jumlah bukti potongnya ada di sini totalnya, tapi saya udah kumpulkan di dalam satu Excel untuk memudahkan. Ini adalah supaya bisa di copy paste. Ini adalah NPWP Dapen. Saya masukkan ke sini, kita klik di bawah supaya muncul Dapennya. Oke, ini fakturnya, bukti potongnya, nomor bukti potong, tanggalnya 31 Desember. Oke, rupiahnya kita ambil di sini, ini jumlah yang dipotong. Lalu simpan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita tambah lagi memasukkan bukti potong yang dari Telkom, PPh 21, kemudian ini NPWP Telkom, kita masuk bukti potongnya ini, tanggalnya adalah 31 Maret, kemudian rupiahnya 12.500 ya, kita ingat-ingat tanggalnya 31 Maret. Maret 12.500. Oke, simpan. Nah, kita cek totalnya dari bukti potong yang sudah kita input. Totalnya adalah 3402.350. Kita cek ke KKP kita. Berapa bukti jumlah potongan yang sudah dilakukan? 3402.350. Udah bener kan? Nah, ini berarti udah sesuai. Kemudian kita selanjutnya kemudian kita ditanya adalah penghasilan neto kita. Penghasilan neto kita totalkan seluruh penghasilan kita. Seluruh penghasilan kita udah saya buat di sini. Ini penghasilan dari Dapen, ini dari Telkom, totalnya ini. Saya copy, kita paste ke sini. Lalu selanjutnya. Nah, berikutnya ini kita isi tidak. Nanti dibaca pertanyaannya ya, biar cepet aja. Ini tidak lagi. Ini tidak lagi. Ini tidak lagi. Nah,
ini adalah harta, silakan hartanya teman-teman diupdate. Selanjutnya apakah memiliki hutang? Tidak. Selanjutnya miliki tanggungan? Iya, miliki tanggungan. Kita munculkan tanggungan tahun lalu supaya nggak ngetek lagi. Kemudian kita selanjutnya zakat tulis tidak saja biar mudah. Kemudian berikutnya adalah penghasilan tidak kena pajak. Kita adalah status pajak kita kawin dengan tanggungan 0. Kemudian selanjutnya pasal 24 kita tidak memiliki, pasal 25 juga tidak punya, lanjut saja. Nah, kemudian akan muncul rekapannya adalah total penghasilan kita 121 dan seterusnya hingga muncul kurang bayar. Kurang bayarnya ini kita cek dengan KKP kita dan SSP apakah sama. Kalau sama berarti udah benar. Ini KKP kita 62,5 benar. SSP kita adalah, ini SSP setoran pajak kita adalah 62,5. Berarti sudah benar. Kemudian kita klik selanjutnya. Setelah selanjutnya bagaimana atas kurang bayar itu? Kurang bayar itu udah dibayar sama Telkom. Kita klik sudah. Dibayarnya kapan sama Telkom? Dibayarnya kita cek di SSP. Dibayarnya adalah 31 Januari 2005. Ini nomor NTPN-nya. NTPN-nya nomornya kita copy. Kita copy 31 Januari, kita 31 Januari 25, kemudian kita klik tambah. Kita inputkan nomor NTPN-nya. NTPN nomornya kita copy tadi, kita masukkan, lalu muncul tanggal dan jumlahnya. Nah, sama kan? 62,5. Oke, lalu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kemudian kita selanjutnya. Nah, lalu klik setuju. Berikutnya selanjutnya. Nah, ini adalah kita minta untuk kode verifikasi. Klik saja di sini, nanti muncul verifikasi mau di HP mau di email, lalu masukkan ke kolom di bawah sini. Setelah itu baru kita kirim SPT. Ini nggak saya lakukan supaya saya bisa menjelaskan ke teman-teman yang lainnya. Itu saja video kali ini. Gampang banget kan bikin laporan SPT kan. Jadi prinsipnya adalah sesulit-sulitnya bikin laporan SPT masih lebih sulit orang yang tidak dipotong pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.